Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Mitra Insan Sejahtera, Pembina Yayasan Mitra Insan Sejahtera, Wakil Bupati Kabupaten Sumedang, yang kami hormati Kepala SDIT Insan Sejahtera, yang kami hormati Kepala SMPIT Insan Sejahtera, yang kami hormati Kepala SMAIT Insan Sejahtera, Pengawas Bina SDIT Insan Sejahtera, Pengawas Bina SMPIT Insan Sejahtera, Pengawas Bina SMAIT Insan Sejahtera, Ketua Komite SDIT Insan Sejahtera, Ketua Komite SMPIT Insan Sejahtera, Ketua Komite SMAIT Insan Sejahtera, Pengawas PAI SDIT Insan Sejahtera, Pengawas PAI SMPIT Insan Sejahtera, Camat Kabupaten Sumedang Selatan, kepada Kepala Kili World, Kepala TKIT Solahuddin Al-Ayubi, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, yang kami hormati dan yang berbahagia Ayah Bunda Orang Tua Wali Wisudawan Wisudawati Sekolah Insan Sejahtera, dan yang kami banggakan Ananda Wisudawan Wisudawati Sekolah Insan Sejahtera, serta seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. On this auspicious occasion, there is nothing more fitting than to express our deepest praise and gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has bestowed His grace and guidance upon us, allowing us to gather here today. Salawat dan salam semoga selalu selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menjadi uswah terbaik bagi seluruh umat muslim di dunia hingga saat ini. Semoga kita semua selalu senantiasa istiqomah dalam mencontoh setiap akhlak dan perilaku agar mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. First and foremost, please allow us to introduce ourselves. My name is Azka Fida Janara, and with my partner, Ataya Alivia Irawan, will be the master of ceremony on today's prestigious event. Para hadirin yang kami hormati, agar acara ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, marilah kita buka acara hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada hari ini Allah berikan kelancaran tanpa ada kendala apapun. Distinguished guest, the Holy Quran is the word of Allah, filled with immense beauty and blessings. With great hope and utmost humility, let us listen together to the beautiful recitation of the Holy Quran and its translation, which will be delivered by Alfian and Alechia. To Alfian and Alechia, the stage is yours.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ananda Alfian dan Alicia yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya. Semoga dengan dibacakannya ayat Al-Quran tadi, Allah berkahi dan ridhoi kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Moving on to the next agenda, we invite everyone to stand for the singing of our national anthem, Indonesia Raya, followed by the March Insan Sejahtera. Guests are requested to stand.
Guests may be seated. Ladies and gentlemen, our next agenda is a welcoming address to be delivered by the Honorable Mr. Muhammad Thoriq Ziyadatul Iman, STMM, as the head of the Mitra Insan Sejahtera Foundation. To Mr. Thoriq, please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh syukur di tengah ketidakpastian dunia ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam kepada Nabi kita, baginda kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umat hingga akhir zaman. Yang kami hormati Umi, Abi sebagai pembina Yayasan Mitra Insan Sejahtera, Umi Yani Citrayani, Abi Harwanto. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten, Pak Dani Setiawan, SMS, PD, MPD. Yang kami hormati pengawas SDIT, SMPIT, SMAIT. Yang kami hormati Ketua Komite SD, SMP, dan SMAIT. Yang kami hormati Kepala SDIT, Kepala Sekolah SDIT, SMPIT, dan SMAIT Insan Sejahtera. Juga kepada seluruh Dewan Guru dan tenaga kependidikan Sekolah Insan Sejahtera, dan Bapak dan Ibu orang tua serta wali murid yang kami muliakan. Dan yang terakhir, yang paling saya banggakan, yang saya cintai, adik-adikku, para wisudawan, wisudawati kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 Sekolah Insan Sejahtera. Mungkin sebelum saya mulai, saya mau sedikit jujur dulu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang belum familiar, belum kenal dengan saya. Juga mungkin adik-adik kelas 12 ada yang ngira ini siapa nih? Apakah perwakilan alumni atau perwakilan wisudawan gitu. Jadi izinkan saya memperkenalkan Bapak Ibu. Saya Muhammad Thoriq Ziyadatul Iman, putra kelima dari Umi dan Abi, yang insya Allah di sini akan melanjutkan tongkat estafet yang telah dimulai oleh Umi dan Abi, tentunya dengan penuh bimbingan dan penuh arahan. Jadi insya Allah pada kesempatan ini mungkin saya akan berbicara sebagai kakak untuk para wisudawan dan wisudawati. Kakak yang kebetulan lebih dulu dapat kesempatan untuk belajar, untuk menempuh perkuliahan, untuk menempuh dunia kerja
yang mudah-mudahan bisa membagikan suatu hikmah pada kesempatan ini. Dan mungkin pada kesempatan ini utamanya saya akan mencoba menyampaikan 3 pesan untuk adik-adik kita tercinta. Namun pertama-tama saya harus mengucapkan dan mewakili keluarga dan yayasan juga untuk mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati. Selamat wisuda untuk wisudawan SDIT Insan Sejahtera yang setahun ke belakang telah menoreh banyak sekali prestasi dari berbagai bidang, dari sains, OSN, FLS 3N, juga tahfiz, angklung, kemudian juga adik-adikku SMP IT, wisudawan wisudawati yang telah menorehkan prestasi yang serupa, juga berhasil mengadakan beberapa event besar seperti STEM Fair, kemudian juga sempat ada acara immersion, school immersion ke Australia, yang di sini kita berhasil membuktikan bahwa ternyata kita mampu untuk bisa unggul di berbagai bidang sesuai minat dan bakat kita. Dari sains, dari teman-teman dan adik-adik yang tertarik pada sains, namun juga yang tertarik pada seni, kesenian angklung, juga tahfiz dan qiraatil Quran, seperti itu. Dan yang terakhir, untuk adik-adikku wisudawan wisudawati kelas 12, selamat dan terima kasih karena kalian telah menorehkan sejarah. Alhamdulillah wisudawan wisudawati kita ini telah menorehkan sejarah dengan meraih persentase lulusan yang diterima di perguruan tinggi terbesar di Kabupaten Sumedang. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Ada yang berhasil masuk ITB, masuk UGM, Unair, kemudian juga beberapa sekolah kedinasan, swasta terbaik, yang mudah-mudahan bisa mengantarkan adik-adik sekalian ke mimpi dan cita-cita kalian masing-masing. Dan prestasi yang kita rayakan ini tidak terlepas dari keikhlasan dan keredoan guru-guru kita, guru-guru SD, SMP, IT, dan SMA IT Insan Sejahtera. Kemudian juga tentu tidak terlepas dari doa yang selalu mengiringi dari para orang tua. Oleh karena itu, pada momen ini, sekolah bukanlah melepas kalian, tapi kami justru mendelegasikan kalian, mengutus kalian untuk bisa pergi dan mengarungi dunia yang lebih luas dengan membawa value yang telah didapatkan di sekolah kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Pesan yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah jangan berhenti menjadi orang yang penasaran. Yang penasaran seperti apa? Karena di dunia yang begitu cepat ini, ketika hari di mana kita stop penasaran, stop ingin tahu, hari itu merupakan hari ketertinggalan kita. Karena berdasarkan para ahli dan peneliti, bahwa misalnya anak kelas 6 SD kita yang diwisuda hari ini, 10 tahun lagi mereka akan menempuh pekerjaan yang pada saat ini bahkan belum ada namanya, Bapak Ibu sekalian. Belum ada definisi pekerjaannya. Karena 10 tahun lalu kita tidak pernah mengenal ada prompt engineer. Belum pernah ada pekerjaan namanya AI spesialis. Dan begitu juga 10 tahun ke depan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu pekerjaan seperti apa yang akan dihadapi dan dunia seperti apa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Sehingga rasa penasaran ini yang menjadi bekal supaya kita tetap agile dan adaptif pada masa yang sangat cepat ini. Karena itu di sekolah Insan Sejahtera
Belajar bukan hanyalah tugas siswa, guru pun belajar, kepala sekolah belajar, dan yayasan pun ikut belajar. Sehingga kami menyebutnya learning organization, di mana semua orang adalah murid di sini. Yang membedakan hanyalah jadwal dan tingkatannya saja. Kemudian pesan yang akan saya sampaikan yang kedua untuk adik-adik semua adalah kita harus menjadi orang yang tangguh. Pada tahun 2024, Roger Federer, salah satu atlet tenis terbaik sepanjang sejarah, dia memiliki trofi Grand Slam sebanyak 20, salah satu yang terbanyak. Dia membocorkan kepada kita bahwa sepanjang karirnya dia hanya memenangkan poin 54% dari setiap gamenya. Jadi bisa adik-adik sekalian pahami bahwa seorang atlet terbaik di bidangnya, atlet tenis terbaik di bidangnya, dia kehilangan poin hampir setengah dari total poin yang dia dapatkan, 54%. Jadi ketika dia bertanding itu, dia tidak mendominasi, dia tidak membantai, mengalahkan para musuhnya telak seperti itu. Jadi yang membuat dia menjadi pemain terbaik adalah dia tidak pernah berhenti ketika kehilangan beberapa poin. Jadi di sini saya harus katakan bahwa adik-adik sekalian akan gagal ke depannya, akan menghadapi kegagalan masing-masing pada setiap tingkatan, ketika di SMP, di SMA, di perkuliahan, dunia pekerjaan. Cuman orang terbaik di bidangnya pun menghadapi kegagalan yang sama. Jadi jangan khawatir, embrace that failure. Kita harus hadapi dengan keteguhan dan juga tentu belajar dari kesalahan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi orang pintar itu baik sekali. Jadi orang hebat itu keren. Tapi jadilah bermanfaat. Karena itu adalah sebaik-baiknya manusia. Jadi adik-adikku sekalian, be smart people, be great people, but above all, be useful for greater good. And last but not least, to my graduating seniors, for all 12th grade, the class of 2026, let me speak to you in English. I believe you are all ready for it. The world you are entering is changing very fast, faster than any generation before you. Technology and artificial intelligence will not take your future. Don't be afraid. But the people who master it, people who keep learning, will shape the better future. So in order to achieve a better personality, we have to master some important skills. The first one is to master English, because it is the key that opens every door. And the second is understand and keep up to date with the technology, latest technology and artificial intelligence, because it will be your college, your tool, and even your competitor. So we have to sharpen our thinking, think critically, to be able to solve problems, and we have to speak with confidence. And of course, above all, keep your integrity and keep your iman for Allah Subhanahu wa Ta'ala always in your heart. So if you carry all of this, there is no room in this world, in this planet, where you cannot stand strong and cannot stand tall. Bapak dan Ibu, mohon izin saya terjemahkan sedikit. Kami menitipkan adik-adik dan anak-anak kita untuk bisa menguasai beberapa skill yang penting. Yang pertama adalah menguasai bahasa Inggris. Yang kedua adalah untuk membuat anak-anak kita tetap update pada
kemajuan teknologi, juga untuk mengasah adik-adik kita nalar yang kritis dan kemampuan berbicara, dan terakhir yang paling penting adalah untuk menjaga integritas serta iman. Bapak Ibu sekalian, 3 bekal tadi bukan hanya pesan untuk para lulusan, itu juga menjadi pekerjaan rumah kami yang paling penting. Karena itu Yayasan Mitra Insan Sejahtera berkomitmen untuk membangun ekosistem pembelajaran di seluruh sivitas akademika dengan 4 penguatan utama. Yang pertama, penguasaan bahasa Inggris sejak dini. Kedua adalah pengenalan dan pemahaman tentang teknologi. Ketiga, penguatan karakter, kemandirian dan integritas dalam kultur yang islami. Dan keempat, penguasaan soft skill termasuk critical thinking, problem solving, dan public speaking. Dan insya Allah pada mulai tahun ajaran ini, kami sedang membangun smart school system yang harapannya bisa menjembatani dan menjadi platform yang bisa menghubungkan antara guru, siswa, dan orang tua, yang insya Allah dengan landscape ekosistem ini, kita tidak hanya melangkah, tapi berlari bahkan meloncat untuk menuju sekolah masa depan yang siap menjawab apapun tantangan zaman di kedepan hari. Dan terakhir, izinkan saya berterima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih kalianlah yang datang paling awal di pagi hari dan juga pulang paling akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Prestasi yang kita rayakan hari ini ditulis dengan keikhlasan dan keridhaan guru-guru yang selalu mendampingi. Dan juga kepada Bapak dan Ibu orang tua, terima kasih atas kepercayaan yang luar biasa menitipkan putra-putri terbaik Bapak Ibu sekalian. Amanah itu tidak pernah kami anggap ringan dan akan selalu kami pegang teguh. Dan secara pribadi, izinkan saya berterima kasih kepada Umi dan Abi, pendiri yayasan ini, yang membangun sekolah dari niat yang tulus dan sederhana, dan bimbing kami, karena kami hanyalah melanjutkan dan mengembangkan fondasi yang telah dibangun dengan doa dan sangat kuat. Anak-anakku, sebelum saya tutup, harapannya nanti ketika kalian melihat ijazah yang dibagikan pada hari ini, kalian menganggap ijazah itu bukan sebagai tiket pulang, tapi sebagai boarding pass. Sebagai tiket berangkat untuk ke dunia yang lebih luas, dunia yang lebih seru, dunia yang lebih menantang tentunya. Dan saya yakin adik-adik semua akan lebih siap untuk menghadapi tantangan tersebut. Jika kalian ingin Allah angkat derajat kalian, angkatlah ilmu kalian, jadilah orang yang penasaran. Jika kalian ingin Allah ubah nasib kalian, ubahlah diri kalian, berusahalah untuk diri sendiri dan keluarga. Jika kalian ingin dunia mengenang kalian, berilah manfaat untuk lingkungan. Go out there, make us proud, and whenever you stand someday, stand as insan sejahtera. Semoga wisudawan-wisudawati kita selalu dijadikan anak-anak yang penuntut ilmu, yang Engkau angkat derajatnya ya Allah. Semoga menjadi hamba yang tangguh dan jujur dan bermanfaat bagi sesama. Lapangkanlah jalan mereka, lindungilah langkah mereka, dan bahagiakanlah orang tua mereka. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, atas nama Yayasan Mitra Insan Sejahtera, saya memohon maaf atas segala kekurangan dalam pelayanan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Thoriq Ziaratul Iman STMM yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di acara Symphony of Dreams Sekolah Insan Sejahtera tahun 2026.
Ladies and gentlemen, our next agenda is a performance by Svara Angklung Insan Sejahtera, presented by the grade 8 students of SMPIT Insan Sejahtera. Please give them a warm round of applause and enjoy the performance. Duka Ibu Pertiwi di tanah yang subur dan kaya, deras derai air mata, genang susah hati. Hutan
gunung, sawah, lautan bersujud, bersimpuh kepada ibu yang terbaring, mengucap doa tanpa bibir, menengadah tanpa tangan. Kini giliran kami abdi pada ibu pertiwi, di tanah yang haru dan cinta, setia kepada ibu, asuh harta pusaka, bakti kepada nusa, terharu di dalam doa.
Berikan tepuk tangannya meriah untuk Suara Angklung Insan Sejahtera. What a beautiful masterpiece we just witnessed today. We had the iconic of melody of Ibu Pertiwi ringing through the angklung, beautifully played with an elegant traditional dance and delivered with a stunning poetry performance that brought the whole piece to life. It is wonderful to see how talented our students are in preserving our cultural heritage. You all did an incredible job, so thank you for sharing such a wonderful performance with us today. Once again, let's give a big round of applause for Suara Angklung Insan Sejahtera. Baik, rangkaian acara berikutnya telah hadir bersama kita dalam rangkaian acara hari ini. Mari kita berikan sambutan dan berikan hormat kepada yang terhormat Wakil Bupati Sumedang, yaitu Bapak Fajar Adila SH MKM selaku Bupati Sumedang beserta istri yang akan menemani kita dalam rangkaian acara hari ini. Baik, dan mohon izin kami beritahukan kepada hadirin tamu undangan untuk tetap tenang dan kondusif selama acara sedang dimulai. Nah, tolong, kalau Ataya tadi bagaimana kira-kira penampilan angklung dari Suara Insan Sejahtera? Tadi sih keren banget ya Teh, karena kan tadi lagu Ibu Pertiwi ya, terus tadi Teh ada yang nari-nari juga, jadi kayak wah gitu, wow banget gitu. Kalau Teh Aska gimana nih? Nah, menurut aku tadi penampilan yang paling luar biasa yang pernah aku lihat, yang dimana Suara Angklung Insan Sejahtera sudah berhasil memadukan antara angklung, kemudian tarian tradisional, disertai dengan puisi yang sangat amat puitis, yang menggambarkan bagaimana kondisi negara kita Indonesia pada saat ini. Nah, Teh Aska, kebetulan Suara Angklung Insan Sejahtera ini telah meraih beberapa prestasi nih di berbagai lomba. Salah satunya adalah juara 1 di Good Day School Iya, Wishes yang waktu di Good itu. Day. Ya, lalu kalau Kak Ataya sendiri sebenarnya sudah pernah ikut ekstrakurikuler angklung di waktu SMP atau SMA, boleh diberitahukan pengalamannya terlebih dahulu? Dulu waktu SMP pernah sih